Detik-detik. Kuda kepang. Kesurupan. Saudara, sebelum ni saya pernah pesan, siapa yang pergi negara jiran, tonton pementasan budaya, hati-hati. Lakukan ritual pemujaan, seru roh orang yang telah mati dan bercakap dengan setan. Orang-orang dari kerajaan Majapahit ni membawa juga budaya mereka ke negeri Kelantan. Sebab itulah dikatakan wayang kulit di Kelantan ni asalnya dari Jawa. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Tiba-tiba lini masa rame. Ada satu orang Malaysia yang sibuk banget bikin video. Isinya ngajak orang-orang buat nggak nonton kuda kepang. Katanya, kesenian itu mendatangkan setan, bikin orang kesurupan, dan gak sesuai sama nilai agama. Narasinya berapi-api. Potongan videonya dramatis, seolah semua yang nonton kuda kepang pasti kebawa hal-hal mistis. Padahal lucunya, kalau kita geser dikit ke sejarah, di Malaysia sendiri ada juga kesenian kuda kepang. Bahkan bukan barang baru. Kuda kepang di sana dibawa langsung oleh orang-orang Jawa yang merantau sejak dulu. Ia tumbuh, beradaptasi, dan jadi bagian dari budaya setempat. Ada yang dibawain dengan pendekatan tradisi, ada juga yang dibingkai lebih rapi dan modern. Intinya, ia hidup sebagai kesenian, bukan ajakan ke dunia gaib. Masalahnya bukan di kuda kepangnya, tapi di cara pandang. Setiap kesenian punya konteks. Di satu tempat, ia jadi hiburan rakyat. Di tempat lain, ia jadi warisan budaya. Memukul rata dan menakut-nakuti orang dengan label setan itu gampang. Tapi dangkal, lebih gampang bikin orang takut daripada ngajak orang paham. Yang bikin tambah aneh, oknum ini kayak lupa sama akar budaya di negaranya sendiri. Lupa kalau budaya itu hasil perjalanan panjang, hasil pertemuan banyak orang, termasuk orang Jawa. Lupa kalau seni bisa dimaknai dengan bijak tanpa harus diseret ke arah ekstrem. Detik-detik. Kuda kepang. Kesurupan. Sebelum ni saya pernah pesan, siapa yang pergi negara jiran, tonton pementasan budaya, hati-hati. Sebab saya sendiri pernah saksikan pementasan di sana. Ada penonton kena kerasukan. Sebab mereka ni kan di sana sebelum bermula, mereka akan lakukan ritual pemujaan, seru roh orang yang telah mati dan bercakap dengan setan. Tapi bila saya kongsikan, ada orang kita cakap, alah, Malaysia pun sama je, budaya yang ada bertentangan dengan agama. Lepas tu dia petik, biar mati anak jangan mati adat. Dia cakap, apa benda lah peribahasa kita ni, biar anak sendiri mati daripada budaya yang mati. Gila. Nampak, pemahaman dia pun dah kelas ketiga. Padahal peribahasa tu sangat mulia. Lagi satu, dia cakap budaya di Malaysia ni bertentangan agama. Lalu kenapa dulu tahun 90-an wayang kulit, makyung yang ada elemen pemujaan syirik diharamkan di Kelantan? Dan selepas diperbarui kandungan, buang segala elemen yang bertentangan. 30 tahun kemudian, barulah makyung kembali dimainkan di Kelantan. Kedah, Mek Mulung pun ada elemen macam makyung. Tapi hebatnya pemain budaya di negara kita, mereka ni kemaskan budaya supaya tidak melanggar tata agama. Hingga kini, makyung Mek Mulung jadi subjek penting di Aswara dan UPSI, sehingga makyung Kelantan dan Mek Mulung Kedah diiktiraf UNESCO sebagai warisan dunia. Kakek aneh ni jiwa ni lagi. Hush, racengesan. Yo, candak nyuk munyuk weh. Daripada perspektif Jin, kedatangan Islam ke tanah Jawa ada 3 benda. Yang pertamanya kesilapan. Ini di mata Jin tau. Kalau kita baca babat Kediri tu, maknanya silap lah. Maksudnya Islam datang ke ke Nusantara ni memang silap lah. Ke tanah Jawa dia silap. Sebab demi Islamkan jin-jin juga. Jadi ketua-ketua jin ni je tak berhati. Silap lah kan. Yang kedua, dia kata Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga perosak macam tikus. Sebab Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga ni yang membetulkan balik permainan wayang kulit. Orang Jawa ni kan suka main wayang kulit Jadi ketika dia main wayang kulit, dia ada pemujaan tau. Saya pernah dijemput untuk tengok wayang kulit di Pantai Timur yang betul-betul memuja. Orang banyak bilang ini namanya gunungan, tetapi sebetulnya namanya kayon. Kayon itu kayun, kayun itu karep. Kenapa?
Kok karep? Ya karena hidup. Ini kan isinya kan pohon. Pohon kehidupan. Ini bentuknya mengerucut ke atas. Hidup itu dari sana. Hidup itu dari atas. Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini gambarnya lengkap. Ini ada harimau, ada ada musang, ada serigala, ada monyet. Memang ini kepribadian manusia, kadang kala seperti monyet, kadang kala seperti harimau kalau memang marah. Apa kesenian jaranan itu musri? Kita bakal bahas di video kali ini. Jaranan atau kuda lumping, kuda kepang itu sebenarnya dulu bukan kesenian teman-teman. Oleh orang Jawa dulu itu untuk ritual penolakan bala, musibah, penolakan hal buruk yang terjadi di dalam kampung mereka, dalam desa mereka lah gitu. Jadi orang Jawa dulu percaya kalau misalnya kerusakan hutan atau musibah banjir apa itu terjadinya karena roh nenek moyang dulu yang ingin melakukan ritual gitu. Orang zaman dulu menurut agama kejawen. Agama kejawen sendiri ini percaya dengan hal-hal magis yang contohnya kayak roh nenek moyang. Masyarakat Jawa ini percaya kalau misalnya nggak ada orang zaman dulu pasti nggak ada kita di zaman sekarang. Yang benar juga kalau nggak ada orang zaman dulu pasti kita nggak ada zaman sekarang loh. Kesenian jalan ini bukan untuk menyembah setan, tapi melestarikan kesenian leluhur dulu yang emang sudah ada gitu. Jadi kesenian ini tujuannya untuk mengingat pada orang-orang zaman dulu yang melestarikan kesenian yang hidup dengan cara begini gitu teman-teman. Ya kalau misalnya kita mengundang setan itu yang benar, di sini cara ini mengundang setan, tapi tujuan kita mengundang setan bukan untuk menyembah, melainkan untuk bersilaturahmi, untuk memang benar-benar mencintai makhluk sama Tuhan. Namun anehnya, ketika budaya itu ada di negaranya sendiri, sebagian netizen justru bersikap lunak atau pura-pura tidak tahu. Dan dalam faktanya, kuda kepang di Malaysia juga hal yang sama, di mana para pemainnya juga mengalami kesurupan, sama persis seperti yang terjadi di Indonesia. Fakta ini jelas bertolak belakang dengan narasi yang mereka bangun di media sosial. Saat budaya itu ditampilkan oleh Indonesia, mereka mencapnya sesat. Tapi ketika terjadi di negaranya sendiri, fakta tersebut justru dinafikan. Inilah bentuk kemunafikan yang nyata benar-benar ibarat menjilat ludah sendiri. Tadi dah habis, tapi kali ni dia akan ada yang lagi best sebab dia dah start pakai dia punya kuda kepang. Macam kau nampak ni, nampak tak? Dia dah start ada dia punya ni. Tak tahulah apa lagi, jadi kita tengok macam mana dia orang buat. Actually kenapa dia kena guna asap ni? Sebab barang yang dia nak pakai macam benda-benda ni semua, dia orang kena asapkan dulu. Kalau tidak dia punya kuda kepang ni tak menjadi. Dia sukun. Motor dalam promo. Inilah tarian dia. Ini adalah barongan dia. Dia pakai topeng-topeng macam menakutkan tu lah. Ui, dia datang kat orang. Korang tahu tak faham hubungan Jawa dan Kelantan ni? Bermula pada satu masa dahulu, pada abad ke-14, Setu Majapahit merupakan sebuah kerajaan Jawa yang sangat kuat dan mereka mempunyai agenda untuk menakluk seluruh Nusantara di bawah satu kerajaan. Pada masa itu, Kelantan adalah sebuah pelabuhan yang sangat aktif. Jadi pintu masuk kepada orang-orang Majapahit ni untuk ke Semenanjung pada masa itulah. Dan mereka datang untuk berdagang, jadikan hubungan diplomatik. Secara tak langsung, orang-orang dari kerajaan Majapahit ni membawa juga budaya mereka ke negeri Kelantan. Sebab itulah dikatakan wayang kulit di Kelantan ni asalnya dari Jawa. Batik Kelantan ada pengaruh batik Jawa. Kelantan juga ada makyong yang dikatakan daripada Jawa juga. Itulah dia sedikit sebanyak sejarah perkaitan Kelantan dengan Jawa. Dan di Kelantan kita boleh nampaklah keunikan budaya tu. Dia macam ada percampuran. Dan ni adalah identiti orang Kelantan. Baik bawah. Akhirnya, yang dibutuhkan bukan hasutan, tapi literasi budaya. Bukan melarang sambil teriak-teriak, tapi ngajak diskusi. Karena budaya nggak pernah hitam putih. Dan kuda kepang, pada akhirnya, adalah cermin. Mau kita lihat sebagai seni, atau kita jadikan kambing hitam? Jika kalian semua menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan konten-konten bagus lainnya. Terima kasih selalu berkunjung di Rizka Yuni. Sampai ketemu di video selanjutnya.